Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di sini kita akan belajar interface VLAN trunking, yaitu agar VLAN 10 dengan VLAN 20 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, VLAN 10 dengan VLAN 20 kan tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda IP-nya. Konfigurasi agar mereka itu bisa saling berkomunikasi. Pertama kita masukkan terlebih dahulu routernya. Saya pakai yang ini 8.11. Lalu kita hubungkan. Sebentar, kita mengubah dulu namanya. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel. Kita hubungkan router 1 dengan switch 1. Dan kita akan mencari saja konfigurasi. Di sini saja ya. Nah, kita masukkan dulu IP-nya. Untuk VLAN 1, IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Lalu untuk VLAN 10, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Nah, lalu untuk VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Nah, kita langsung saja konfigurasinya. Sebentar. Maaf ya. Kita rapihkan terlebih dulu ya. Kita langsung saja konfigurasi. Kita masuk ke router, lalu ke menu CLI. Nah, di sini kita saja. Kita ketik N, lalu connect, lalu interface FA0/0. Kita enter, lalu kita nyalakan terlebih dahulu no shutdown. Kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address interface VLAN 1, itu 92.168.1.1. Lalu kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, kenapa ininya titik 1 dan bukan titik 0? Karena IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dikonfigurasi. Lalu kita N, nah kita X, kita masuk ke VLAN 10. Maka ketik INT FA0/0.10. Nah, kenapa ini ya titik 10? Karena untuk interface VLAN 10 ya. Lalu kita enter. Nah, kita ketik encapsulation .1Q 10. Enter, kita masukkan IP address-nya. IP address VLAN 10 192.168.10.1. Lalu kita masukkan subnet max-nya 55.0. Nah, lalu kita enter, kita X. Nah, kita nyalakan yang VLAN 20-nya juga. INT FA0/0.20. Enter.
lalu encapsulation dot one cube develop, lalu interface, sorry, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1. Lalu kita masukkan subnet max-nya 255, titik 255.255.0. Nah, enter, kita X. Nah, kita akan melihatnya. The show be int brief. Enter. Nah, di sini flash internet ini VLAN 1 sudah up, VLAN 10 juga sudah up, dan VLAN 20 juga sudah up ya. Oke. Nah, kita langsung saja konfigurasi di setiap PC-nya. Kita masuk ke PC 1, lalu ke desktop, IP configuration. Nah, kita masuk yang default gateway. Nah, karena ini VLAN 10, kita masukkan alamat IP address VLAN 10 yang tadi dikonfigurasi, yang ini nih. Nah, terus 168.10.1 92.168.10.1. Nah, karena IP gateway-nya 10.1 sama saja dengan IP address-nya, maka ini kita ganti dengan angka 10 saja. Seperti ini ya. Kita copy LC. Nah, lalu kita masukkan juga IP gateway-nya di subnet di VLAN 10 yang lainnya. Kita lanjut ke VLAN 20-nya. Kita klik salah satu PC-nya, kita ke desktop, IP configuration. Nah, lalu kita masukkan lalu kita masukkan IP address-nya, IP-nya VLAN 20 yang tadi kita konfigurasi 192.168.20.1. Sebentar. Sorry, kita ke ini saja, ke PC 4. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, enter 192.168.20.1. Nah, ini kan 20.1, ini juga 20.1. Maka kita ganti 20.10 saja ya. Kita copy. Nah, seperti tadi kita masukkan IP gateway-nya VLAN 20 di setiap VLAN 20-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terangnya terlebih dahulu ya.
Kita masuk ke switch 1, lalu ke CLE, enter, lalu kita ketik N, lalu connect, lalu kita lihat interface berapa yang terhubung dengan router. Ini adalah interface 0/9. Ketik INT FA 0/9. Kita enter, lalu kita ketik switch port mode terang. Enter, lalu kita X. Nah, oke, kita lihat ya. Lihat ini terus kita ini saja agar mempercepat. Nah, lalu kita akan mencoba mengeping dari PC 1 ke PC 5. Pilot. Oke, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Nah, successful ya. Inilah cara agar yang berbeda VLAN itu bisa saling berkomunikasi. Oke, kita ke PC 3, PC 4. Pilot, kita delete terlebih dahulu. Kita ulang lagi ya, dari PC 3 ke PC 4. Nah, successful. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan belajar DHCP server, yang artinya langsung. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita ke dan ini menggunakan statistik. Kita satu-satu mengkonfigurasi IP address, terus subnet max, dan lain-lainnya. Namun, jika menggunakan DHCP, itu langsung. Nah, kita akan mengkonfigurasi Nah, untuk ke menu DHCP itu kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kita masuk ke router dan ke CLI, enter. Oke, kita ketik N, lalu connect, lalu DHCP. Di awalnya ada IP DHCP. Lalu LAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini kalian bebas ya. Tidak harus namanya VLAN 10. Namun, agar kalian tidak bingung dan saya juga ikutan tidak bingung, jadi kita menggunakan VLAN 10 saja. Kita enter, lalu kita ketik network. Kita masukkan IP address-nya VLAN 10. 92.168.10.0. Lalu kita masukkan subnet max-nya juga 255.255.255.0. Nah, kenapa ininya 0 dan bukan 1? Karena di sini adalah network. Di network, jadi harus 0. Kita enter, lalu kita ketik default router. Lalu kita masukkan kembali IP address-nya 192.168.10.6. Kali ini bukan 0, melainkan 1. Kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Sorry, ada yang kekurangan angka. Default router. Yang ini nggak ada R-nya. Default. Sorry ya, upload banget. 192.168.10.1.255.255.255.0. Lalu enter. Hah? Oke, kita ulang ya. Default router 92.168.10.255.255.255.0. Nah, semoga bisa ya. Oh, ini. Aduh, hampir aja kurang lagi. Oke.
Gimana sih? Hapus aja, hapus. Maaf ya, maaf banget. Terus 92 titik 168.10.1 255.255.255.0. Ya, semoga bisa ya. Ah, salah lagi. Sebentar. Oh, bener-bener. Sorry ya, sorry banget. Default router 192.168.10.1. Nah, kita coba tidak masukkan subnet max-nya. Wah, iya, ternyata nggak pakai subnet max, ya Allah. Lalu kita ketik DNS server. Nah, kita masukkan subnet max-nya. Ini terserah kalian ya. Namun kali ini saya akan menggunakan 8.8.8.8. Enter, lalu kita X. Nah, kita konfigurasi juga yang VLAN 20-nya. Kita masukkan IP DHCP VLAN 20. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk ininya itu bebas ya. Setelah kalian mau kursi atau meja. Namun ya, kali ini untuk biar saya dan kalian juga tidak pusing. Lalu ketik network 192.168.20.0. Masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, lalu default router 192.168.20.1. Enter. Lalu DNS server 8.8.8. Lalu enter dan next. Kita konfigurasi juga IP VLAN satunya. IP DHCP VLAN 1. Nggak pakai spasi. 1. Kita enter. Kita ketik network. Kita masukkan IP address-nya VLAN 192.168.1.0. Kita masukkan subnet max-nya 255.255.0. Enter. Lalu default server router 192.168.1.1. Lalu DNS server 192.168.1. Default router. Oh iya. Ini DNS-nya yang salah. 8.8.8.8. Enter, lalu X. Nah, kita akan mencobanya ya. Kita close. Kita ke PC 1. IP configuration, lalu kita klik yang DHCP ini. Nah, kita tunggu. Ya. Nah, ini langsung semuanya ya. Dari IP address, subnet max, terus default gateway, sama DNS server. Oke, kita coba lagi di LAN 20-nya. PC 5, IP configuration, lalu DHCP. Hasil juga. Nah, berhasil juga ya. Nah, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Pertama, kita akan melihat versinya terlebih dahulu. Nah, untuk switch ini, sebentar, sorry. Nah, switch ini adalah tipe, sorry. 2960.
Oke, yang ini switchnya adalah 2960. Nah, saja. Nah, lalu yang ini adalah 3560. Nah, cara mengetahui switch layer 2 dan 3 itu kita lihat saja huruf depannya. Di sini huruf depannya adalah 2. Maka ini adalah switch layer 2. Dan yang ini huruf depannya adalah 3. Maka ini adalah switch layer 3. Apa sih bedanya? Nah, jika switch layer 2 itu hanya bisa berkomunikasi sesama VLAN atau tidak bisa berkomunikasi yang berbeda VLAN jika tidak menggunakan router. Namun, untuk switch layer 3 itu bisa saling berkomunikasi walaupun tidak menggunakan router. Kita ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar trunking pada multi-layer switch. Oke, pertama-tama kita copy terlebih dahulu VLAN-nya. Hilang. Sorry ya. Nah, kita copy terlebih dahulu sini. Nah, di sini saja. Di sini. Kita masukkan dua PC saja. PC. Yang aku sudah. Satu PC, dua PC. Nah, kita hubungkan ya. PC 21 ke switch, ke switch. PC 22 ke switch. Nah, kita masukkan IP address-nya. Kita ke desktop, IP configuration. Ini untuk PC 21 itu menggunakan VLAN 192.168.10.11. Enter. Lalu untuk PC 22 adalah menggunakan VLAN 20. Jadi 192.168.20.11. Enter. Nah, kita langsung konfigurasi saja terangnya. Kita masuk ke multi-layer switch, lalu ke CLI, kita ketik N, lalu config, lalu VLAN 10, namanya disamakan saja ya, uang, guru, lalu X, lalu VLAN 20, name, ruang, kelas, lalu X. Lalu kita langsung saja memberikan interface-nya. Kita ketik int fa. Kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk PC 21 itu interface-nya fa 0/2. fa 0/2. Lalu switch port model access. Lalu enter. Switch port access VLAN 10. Enter. X. Lalu kita masukkan interface FA. Karena tadi 02 berarti 0/3. Lalu switch port mode access switch port access VLAN 20. Kita enter, kita X lagi saja. Lalu show
VLAN brief. Nah, bisa kita lihat VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah aktif ya, dan sudah memang di FA-nya juga. Sekarang kita akan memasukkan IP-nya ke CLI. Kita ketik config int VLAN 10. Kita enter. Kita masukkan IP address 192.168.10.1. Kita enter, kita X. Nah, kita masukkan yang VLAN 20 juga, int fa fa VLAN 20. Kita enter dan kita ketik IP address 192.168.20.1. Kita enter, lalu kita X, kita ketik do show IP brief untuk melihatnya. Nah, do show IP int brief. Nah, bisa lihat ini itu sebentar dan saja. Nah, untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah up dan namun untuk VLAN 1 itu masih dalam keadaan down atau belum menyala. Oke, kita akan menyalakannya. Oke, kita ketik int VLAN 1. Enter, lalu no shutdown. Enter, lalu kita X, kita ketik do show IP int VLAN. Sorry, ini ada yang salah, do show IP int brief. Nah, ini baru benar. Enter. Nah, di sini VLAN 1 sudah up atau sudah menyala. Nah, kita akan mencoba ngeping, tapi kita harus memasukkan terlebih dahulu IP gateway-nya di masing-masing PC-nya. 192.168.10.1. Oke, dan di PC dua-duanya juga kita masukkan default gateway yang 20, 92.168.20.1. Sekarang kita akan mengaktifkan layer 3-nya. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Kita ketik dulu show IP role. Ini masih SMP, yang artinya masih layer 2 atau belum layer 3. Kita ketik IP routing, lalu IP route. Kita enter. Nah, sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah aktif ya. Kita exit dulu. Nah, kita akan mencoba mengeping. Kita pakai surat saja agar lebih mudah. Nah, pilot kita coba lagi ya. Nah, successful. Tadi lihat, nah kita coba lagi ya ping dari PC 22 ke PC 1-nya.
Nah, langsung successful. Nah, itulah cara men-trunking di multi-layer switch agar bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda VLAN dan berbeda IP. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan belajar DHCP pada layer switch. Kita buka terlebih dahulu mesin layernya, lalu ke CLI, kita ketikkan, lalu config, lalu ketik IP DHCP full LAN, tidak pakai spasi 10. Nah, setelah itu kita klik network 192.168.10.0. Kita masukkan subnet max-nya ya, 255.255.255.0. Kita enter, kita ketik default router 192.2.168.10.1. Kita enter, lalu DNS server 8.8.8.8 enter dan X. Nah, kita ke VLAN 20-nya. IP DHCP full VLAN 20. Kita enter, lalu network 192.168.20.0. Kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter, lalu default router 192.168.20.1. lalu DNS server 8.8.8.8 enter, lalu X. Kita yang VLAN satunya juga DHCP IP DHCP full VLAN 1 enter, default network 192.168.1.0 255.255.255. Ini pakainya komando ini 255.0 enter, ketik default router 192.168.1.1 enter, lalu DNS server 8.8.8.8 enter, lalu kita X. Nah, jika sudah, kita close saja. Kita pergi ke PC 21, kita ke IP configuration, lalu kita klik yang di DHCP ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah, dan yang PC dua-duanya juga. Oke, DHCP. Nah, bentar, tunggu. Nah, ini sudah juga. Kita ke materi selanjutnya. Oke, jadi di sini kita itu mendapatkan tugas di mana kita itu harus membuat device-device yang ada di sini itu bisa saling berkomunikasi. Oke, kita hubungkan dahulu dengan menggunakan kabel router ke switch 2, switch 2.
sorry. Setelah itu kita akan membagi villainnya. Untuk ini adalah villain 10, ini villain 20, ini villain 30, untuk ini villain 40, villain ini villain 50, ini villain 10, villain 20, dan villain 30. Sekarang kita akan mengkonfigurasi dulu atau nyalakan routernya. Kita klik router, lalu ke CLI, kita ketik no, lalu kita ketik M, config int fa. Nah, di sini kita lihat bahwa yang terminal adalah fa 6. Sekarang, nah, biar bisa lihat 0/0. Enter, lalu kita nyalakan shutdown. Enter. Nah, ini sudah menyala ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi villain. Sorry. Nah, kita ketik IP int int 0/0.10, lalu encapsulation dot 1q 10. Enter, lalu IP address kita masukkan IP address-nya villain 10.10.10.1 255 255.0. Kita enter, lalu kita next. Nah, kita yang villain 20-nya juga define 0/0.20 encapsulation dot 1q 20. Enter, lalu IP address 20.60.20.1 255.255.255.0, lalu next, lalu int fa 0/0.30. Enter, encapsulation dot 1q 30. Enter, IP address 30.30.30.1 255.255.255.0. Enter, lalu next, lalu int fa 0/0.40. Enter, encapsulation dot 1q 40. Enter, lalu IP address 20.40.40.40. Klik 1 255.255.255.0. Enter, nah sekarang villain 50 int fa 0/0. Ini kalian yang memakai fa atau f yang besar 0/0.50. Enter, encapsulation dot 1q 50. Enter, lalu IP address 50.50.50.1 255.255.255.0. Enter, lalu X. Oke, untuk melihatnya kita ketik so IP int brief.
enter. Oke, berarti do shall IBNT brief, enter. Oke, nah di sini pilihan 10 itu sudah off. Dari pilihan 10 sampai dari pilihan 10 sampai pilihan 50 itu sudah up semuanya ya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita ketik IP DHCP full pilihan 10, enter. Lalu network 10.10.10.0 255.255.255.0, enter. Default enter putus 92.168 sorry 28.10.10.10.1, enter. DNS server, lalu kita pakai ke 8 lagi aja, 8.8.8.8. Nah, enter, lalu X. Nah, kita ke pilihan 20 nya juga, IP DHCP full pilihan 20, enter. Network 20.0 255, aduh kebanyakan nomornya, 5.255.255.0, sorry, enter. Lalu default router 20.20.20.1, enter. DNS server 8.8.8.8, enter. Lalu X. Kita ke pilihan 30 nya, PDHCP full pilihan 30, sorry, network 30.30.30.0 255.255.255, sorry, aduh, salah terus kan, titik 0, enter. Lalu default router 30.30.30.1, enter. DNS server 8.8.8.8, enter. X, sorry, X, aduh, X. Nah, kita ke pilihan 40 nya, IP DHCP full pilihan 40, sorry, aduh, maaf ya, network 40.40.40.0 255.255.0, lalu default router 40.40.40.1, DNS server 8.8.8.8, lalu X. IP DHCP full pilihan 40, enter. Network 50.50.50.0 255.255.0, lalu DNS server 8.8.8.8, enter. X. Oke, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi di switch-nya. Oke, kita ke switch 2, ke CLI, ketik N, lalu config, lalu kita ketik pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40, pilihan 50. Oke, kita ketik dulu show pilihan brief. Nah, ini dari pilihan 1 sampai pilihan 50 itu sudah tipe. Nah, ini ya. Ini saya lakukan hal yang sama dengan switch lainnya. Oke, ke switch 1 CLI,
and konte pilihan 10, 10, pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40, pilihan 50. Do show pilihan brief. Nah, aktif. Oke, ke switch 3, CLI, and konte pilihan 10, pilihan 50, pilihan 30, pilihan 40, dan pilihan 50. Do show pilihan brief. Oke, aktif. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi pilihan-pilihan di PC-nya. Kita ke PC-nya saja dulu, PC 2. Ini nanti kita X, lalu int rank FA. Sebentar ya, kita lihat ini FA 6 dan 7. Oke, 04 dengan 05. Sini 04 strip 0/4 strip 5. Lalu switch port mode access, switch port akses pilihan 40. Kita S. Nah, kita masukkan yang bawahnya. INT rank FA. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu. Ini 6 FA 06 dan FA 07. 0/6 strip 7. Enter. Lalu switch port mode akses, switch port akses pilihan 50. Oke, selanjutnya kita akan membuat rang itu untuk ke FA01, FA03, dan FA02. Oke, ketik di int rank FA0/1 sampai 3. Enter. Lalu switch port mode terang. Ketik to show int terang. Nah, langsung benar mulai terang. Nah, ini sudah masuk ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terang di switch 1. Oke, kita S terlebih dahulu, lalu kita ketik int FA0/, kita lihat ini adalah switch 1. Enter. Lalu switch port mode terang. Enter. Kita lihat dulu show int terang. Nah, sudah ya. Oke, kita ke switch 3 nya juga. Yes. INT FA0/01 switch port mode akses. Sorry. Ini ada kesalahan ya. XX. Nah, kita ulang saja int A0/1 switch port
mode terang, harusnya mode terang. Do show INT terang. Nah, ini sudah nyala. Mode on. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi LAN-nya di setiap PC. Kita lihat ini adalah FA02 dan FA03. Kita masuk ke switch. Lalu ini kita X terlebih dahulu ya. Klik X. INT rank FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu X, lalu INT FA0/4 sampai 7. Oke, 4 sampai 7. 4 sampai 7. Sorry, ini tidak adanya. Rank FA0/4 sampai 7. Enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Coba kita X, lalu INT rank FA0/. Ini kita lihat, tadi kan 7 berarti 8, 9, 10, 11. 8 sampai 11. Enter. Switch port mode akses. Oh, sorry. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. X. Kita membuat to show VLAN brief. Nah, VLAN 10 sampai dengan 30 itu sudah aktif ya. Oke, kita ke VLAN ke switch 3. Kita next, kita klik INT rank FA0/. Sebentar ya. Ini berapa nih? 2 dan 3. FA02/3. Enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Next. Sorry. Nah, INT rank FA0/C 2, 3 berarti 4, 5, 6, 7. 4 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. X INT rank FA0/7, 8, 11, 11. 8 sampai 11. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Okay, X. Lihat result VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari VLAN 10 sampai VLAN 30 itu sudah dikonfigurasi Wi-Fi-nya. Nah, karena sudah, kita akan mencoba mengkonfigurasi dari IP address, subnet next, terus IP gateway, dan lain-lain. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi DHCP-nya, jadi kita langsung aja klik DHCP. Oke, nah, ini bisa langsung muncul semuanya ya. Dari IP address, subnet mask, default gateway, sama DNS server. Oke, kita ke VLAN 20-nya. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, ini juga sudah langsung otomatis. Nah, tahu kan apa bedanya dengan statistik sama DHCP? Jadi kalau statistik kan kita harus masukkan IP address-nya dahulu, lalu subnet mask, lalu default gateway, lalu DNS server. Jadi kalau DHCP tinggal klik aja dan muncul semua. Oke, kita akan coba yang ini juga, yang switch 2, dan ke desktop, IP configuration, DHCP. Tunggu. Nah, muncul. Ini deh. Desktop, IP configuration, DHCP.
Kok default gateway-nya bentar. Kita lihat dulu ya. Sebentar, kita ke PC 11 dulu. Ini sudah ada 40. Ada ini 50. Nggak ada 50 gitu. Sebentar. Udah cek. Oke, kita ulang saja ya. Sebelum sih. Sebentar. Del konte IP DHCP full VLAN 50 selection sorry network 50.50.50.0 255.255.255.0 enter, lalu DNS server. Oh, itu belum di yang default komputer. Astagfirullah, komputer 50.50.50.1. Nah, belum 54. Maaf ya, maaf. DNS server 8.8. Wah, DNS server 8. Sorry, 8.8. Lalu nah, oke. Di pantesan aja ya, beda. Statistik mana, lalu di HCP lagi. Nah, sudah. Oke, kita coba yang mana. Desktop configuration di HCP. Nah, sudah ada. Ini kita coba salah satunya saja. Soalnya kalau misalnya kita konfigurasi semuanya itu bakalan lah. Karena ini PC-nya banyak banget lagi. Dan ini Acer sendiri. Desktop configuration di HCP. Nah, sudah. Kita akan mencoba mengeping dari PC 1 ke PC 6. PC 6 ke PC 1. Oke, VLAN kita ulang PC 6 ke PC 1. Oh iya, lupa ya, maaf. Ulang. Kan PC 6-nya nggak dikonfigurasi ya, PC 1 ke PC 3. VLAN. Oke, kita ulang lagi PC 1 ke PC 3. Nah, successful. Kita akan mencoba dari PC 7 ke PC 11. Oke, VLAN. Delete. Kita ulang ya, dari PC 7 ke PC 11. Nah, successful. Oke, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.